Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas soal matematika kelas 6 ya, ujian akhir semester kedua. Di sini ada pertanyaan nomor 13, langsung saja. Pernyataan yang benar tentang prisma tegak segitiga ya. Prisma tegak segitiga itu kita perlu tahu gambarnya ya. Jadi kita coba usahakan bikin gambarnya kayak gini. Coba aja. Contoh gambar prisma tegak segitiga. Ini tadi hapusan dia. Oke, ini kita tarik garis, harusnya putus-putus ini. Nah, inilah ya prisma tegak segitiga. Kita lihat di sini ya, untuk prisma tegak segitiga A, sisi alas berbentuk segitiga, sedangkan sisi atas berbentuk persegi. Jadi salah, nggak benar ya. Yang B, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sisi tegak ini bentuknya bukan segitiga, tapi ini adalah persegi. Jadi bukan segitiga ya, tapi persegi. Kemudian persegi panjang maksudnya. Kemudian yang C memiliki 6 titik sudut. 1, 2, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 titik sudutnya, oke ya. Kemudian yang D memiliki 9 rusuk ya. Kita hitung ya rusuknya. Sudah. Oke, rusuknya itu ada 9. 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga benar. Jadi untuk yang C dan D ini jawabannya keduanya benar. Nomor 13 ya. Oke, kita lanjutkan sampai nomor berikutnya adalah nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar lingkaran ya. Kemudian ini ada dibagi 1, 2, 3, 4, 5, dibagi 5 ya. Jadi kalau kita buat tanda ini dibagi oleh 5 bagian yang sama ya. Karena ada tanda ini garis strip, ini berarti besarnya sama. Panjang ini dari sini ke sini sama, dari sini ke sini juga sama ya. Nah, jika jari-jarinya 35, jari-jari itu ini ya, 35, ini 35, berapa sih luas daerah yang diarsir? Jadi kita bisa menghitung dengan rumus sebagai berikut. Ini soalnya kita lihat dulu. Nomor 14. Baik, untuk soal nomor 14 ya, kita lihat di sini ya. Soal nomor 14 itu 2/5 dikali PR kuadrat. Artinya di sini ada 2 bagian, 2 dari 5 bagian ya. Kalau yang diarsirnya ada 2 ya 2/5 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran V kali R pangkat 2. Itu 2/5 kali V-nya. Karena 35 bisa dibagi 7, maka kita pakai 22/7 ya. Kemudian dikali R, 35 dikali R 35, maka kita peroleh hasilnya 1540 ya. Ini bisa kita pakai dengan hitungan gini, misalkan
kamu hitung ini misalkan ya. Nah, ini kita bisa ngitung ini 35 dibagi sama 5 ya. Misalkan ketemunya 7, sini taruh 7. Kemudian di sini 7 masih bisa nih dibagi sama 7 nih ya. Oke, 1 ya. Nah, kemudian ini ada lagi 35 dikali 22 dikali 2. Nah, itu nanti kehitung hasilnya berapa. Ya, 35 dikali 22 dikali 2. 22 kali 22 44 ya. 35 kali 44. Hasilnya 1540 ya. Berikutnya kita lanjutkan di nomor 15. Oke, di nomor 15 kita lihat di sini ada dua tabung, yang tabung atas tabung kecil, tabung bawah tabung besar ya. Tentunya di sini pertanyaannya adalah volume bangun ruang di samping adalah. Jadi ngitung volume ya. Kalau kamu menghitung volume ya kamu harus tahu rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya adalah lingkaran kali tinggi ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa untuk yang tabung bawah ini tabung yang besar, untuk tabung yang atas tabung yang kecil ya. Kita tulis saja dengan rumus tabung yang besar ditambah tabung yang kecil ya. Tabung yang besar rumusnya sama VR kuadrat dikali tinggi. Tabung yang kecil juga sama rumusnya VR kuadrat kali tinggi ya. Kita mudah pahami di sini sama ternyata. Hanya saja di sini kita harus tahu bahwa untuk menghitung menggunakan V kita harus lihat di sini jari-jarinya adalah 5 ini 10. Kalau kita mau pakai 22/7 silakan, karena ini adalah jari-jarinya tingginya ya, bisa kita bagi 7, jadi nggak masalah. Kita masukkan V-nya 3,14, R-nya jari-jari tabung yang besar itu dari sini sampai sini ya. Dari mana sih? Dari sini sampai sini, kita kasih gambaran. Ini ya, ini jari-jarinya 10 dari sini sampai sini ya jari-jarinya. Kalau dari sini sampai sini 5, dari sini sampai sini 10, dari sini sampai sini 5. Jadi kalau di total diameternya berapa? Yaitu 20. Diameternya 20. Nah, kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya adalah 10 R-nya ya. Kita masukkan 10 kali tingginya di sini 14. Terus ditambah volume tabung yang kecil. Itu 3,14 dikali R ya. R-nya 5 di sini jari-jarinya. Ini kan diameternya 10, maka R-nya jari-jarinya 10 dibagi 2 5. R kuadrat 5 kuadrat dikali 7. Tingginya adalah di sini 7. Maka diperoleh hasilnya adalah 4945,5. Nah, ini untuk yang nomor 15 ya. Sebetulnya boleh pakai 22/7 di sini kalau kamu mau pakai, juga hasilnya dekat dengan ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya ya. Sebelum kita lanjutkan, ini volume tabung besar, ini volume tabung kecil. Maka hasilnya adalah sekitar 4945,5. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini kan artinya rumus dasarnya kita harus pahami bahwa rumus dasar ini adalah kita tulis akar besar hurufnya 20. Jadi rumus volume adalah gini. Volume rumus tabung ya, volume tabung itu adalah V ya. V dikali R pangkat 2 ya. Kemudian atau kali R ya, kali lagi tinggi ya. Ini kan rumus dasar. Nah, pada saat kita mengerjakan rumus dasar ini
kita harus tahu bahwa gabungan ini berarti di jumlah volume yang bangun 1 dan bangun 2 gitu ya, digabung, gampang ya. Nah, untuk yang V-nya boleh kita pakai 22/7 tadi ya. 22/7 kali 10 pangkat 2 kali 14 ya. Terus 22/7 kali 5 pangkat 2 kali 7 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan nomor 16. Kita lihat nomor 16 ada di Oke, 16 di sini ada sebuah tabung kembali dengan diameter 22 dan ya, tinggi tabungnya 35. Ya. Di sini ada volume tabung. Pertanyaan, volume tabung di atas, volume bangun di atas adalah, ingat volume itu adalah selalu pangkat 3 satuannya ya. Nah, kita hitung dengan mengetahui rumus dasarnya ya. Rumus dasar tadi volume tabung adalah itu V ya dikali R dikali tinggi ya. Nah, sudah kita tahu rumusnya, baru kita hitung masukkan. V-nya di sini ternyata bisa kita pakai berapa nih? 22/7 ya. Di sini. Boleh ya, karena alasannya tingginya 35 di sini. Oke, ini tingginya 35. Jadi bisa pakai 22/7. Nah, cara ngitungnya kamu bisa 35 dibagi 2, dibagi 7 dulu ya. 35 kamu bagi 7 itu hasilnya 5 ya. Begitu sudah kamu bagi 7, 5 kali 22 ya. Itu 110 ya. 110 kali 121 ini 11 pangkat 2 121 ya. Hasilnya segini 13.310. Kemudian nomor berikutnya adalah nomor 17. Yuk kita lihat. Perhatikan jaring-jaring berikut. Nah, jaring-jaring ini adalah jaring-jaring bangun. Nah, kita lihat ini prisma segitiga. Ya, kalau prisma segitiga mungkin ini alas, atapnya nggak bisa kalau nggak sama ya. Jadi bukan ya. Ini lebih tepatnya adalah 5 segi 4 D ya. Gambar berikut merupakan jaring-jaring 5 segi 4. Oke. Lanjut nomor berikutnya, nomor 18. Nomor 18 di sini ada modus. Pertanyaan modus artinya adalah nilai atau data yang sering muncul ya. Nilai atau data yang sering muncul ini biasanya kita tahu ya, seperti di sini ya. Mana yang paling banyak karungnya? Yang 120 karung ya. Jadi yang paling banyak adalah yang 120 karung. Beratnya berapa kilo? 105 kilo. Ya, modusnya berarti yang B 105 kg. Ya, bukan 120 karung, bukan. Nah, sama kayak gini, misalkan ada nilai ya, nilai dari anak. Nilai anak itu misalkan nilai yang paling nilai 5, saya tulis ini ya. Misalkan di sini saya tulis nilai terbanyak, nilai 5 paling banyak misalnya ada 30 siswa ya. Kemudian nilai 6 misalkan ada 2 siswa, nilai 7 ada 5 siswa. Matematik ya, kalau matematik di sini susah jadinya. Oke. Nah, di sini modusnya bukan bukan 30, tetapi modusnya adalah nilai 5 ya. Bukan jumlahnya atau bukan kuantitasnya ya. Tapi mana yang jadi subjeknya ya. Jadi subjeknya adalah nilai 5.
gitu ya, biasanya suka nilai yang keluar ya. Kali ini adalah berat karung. Oke, berikutnya kita teruskan nomor 19. Kita lihat nomor 19. Kita coba lagi ya. Saya coba cari dulu nomor 19. Oke, ini dia nomor 19 ya. Kita perbesar. Oke, nomor 19 seperti ini. Perhatikan diagram di bawah ini ya. Di nomor 19 ini ada diagram lingkaran bentuk persen. Ini penyakit ya, jantung 12%, DBD 45%, tipes kalau lihat seperti ini itu 25%. Artinya kita boleh katakan ini tuh tipes ini 90 derajat atau 25% kalau dalam persen ya. Oke, asma berapa persen? Kita ngitung asma dulu di sini. Persentase penderita asma itu 100%. Ini total satu lingkarannya 100%. Terus dikurangi 25% ya. Terus dikurangi ini apa? 12% jantung dikurangi DBD 45%, maka dapat ini penyakit yang kita belum ketahuan besar penyakit asma ya. Jadi asma adalah 100 kurang 25 75, 75 kurang 12 adalah 63 ya, 63 kurang 45 adalah 18 ya, 18%. Nah, setelah kita dapat 18%, di soalnya diketahui di sini jumlah pasien semuanya itu ada 600 orang ya. Jadi ada 600 orang. Berapa sih jumlah penderita yang asma ya? Cukup 18 per 100 sini dikali 600 orang ya. Penderita asma berserakan 18% ya. Berarti 18 per 100 kali jumlah seluruh pasien ya. Kalau mau mencari tipes 25 per 100 kali 600. Kalau mau mencari jantung 12 per 100 kali 600. Kalau DBD 45 per 100 kali 600 ya. Jadi jawabannya 108. Caranya gini, 600 dibagi 100 itu 6 ya. 6 kali 18 108. Gitu. Kita teruskan ya, berikutnya nomor 20 ya. Di nomor 20 ini ada data penjualan bibit ayam kampung Pak Bayu selama 8 hari. Di sini kita mau nyari mean rata-rata. Rata-rata penjualan bibit ayam kampung Pak Bayu berapa ekor? Ya, di sini rata-rata itu gini. Jumlah data dibagi banyak data. Ada banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu jumlah terus kamu bagi 8. Caranya gini. Nah ini kamu jumlah 350 tambah 260 tambah 346 tambah 186 tambah 148 tambah 172 tambah 130 tambah 400 per 8 ya. Kok 8 dari mana? Ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada berapa nih? 1, 2, tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi bagi 8 yang hanya di sini dapat 8. Jumlahnya ketemu 1992 lalu per 8 dibagi 8 ya. 249. Maka jawabannya adalah rata-ratanya mainnya 249. Oke, kita lanjutkan lagi di sini penjumlahan ya. Penjumlahan ini baru yakin bisa ya. Jumlah dari penjumlahan ini nomor 1. Hasil dari 1592 ditambah 751 dikurang 1496 ya. Temu hasilnya adalah 847 ya. Kemudian soal nomor 2, bagian lingkaran diarsir disebut. Oke, kita berusaha. Untuk lingkaran ini adalah diameter ya, yang dari sini sampai sini kasih garis.
Jadi diameter mana? Ini diameter. Oke, ini diameter. Oke, jelas ya. Oke, sekarang jari-jari. Ini jari-jari. Oke, ini juga jari-jari. Ya, ini dari sini ke sini. Dari titik pusat ke tepi ya, itu jari-jari. Oke, jelas. Kemudian berikutnya di sini ada garis ini namanya tali busur. Ya, ini juga tali busur. Ya. Oke, tali busur jelas. Kemudian berikutnya kita lihat busur. Ini busur ya, ini busur. Oke. Ini busur, ini busur ya. Oke, ini busur ya. Oke, berikutnya yang kita mau lihat lagi adalah ini daerah ini ya. Kalau daerah ini namanya adalah juring. Oke, apa namanya? Juring ya. Nah, itu kita harus bedakan ya, juring tembereng. Ini temberengnya ya, sorry. Juringnya ini juring. Jadi kalau ditanya mana juring, mana tembereng, Oke, sorry, ini salah konsen ya. Ini adalah tembereng ya. Baik, kita teruskan berikutnya. Nah, nomor 3, hitung luas bangun lingkaran di samping ya. R-nya jari-jarinya 20 ya. Kita tinggal masukkan aja rumusnya. Ya, rumusnya apa? VR kuadrat ya. Jadi rumusnya mencari luas adalah, kalau di sini jari-jari 20 berarti kita pakai 3,14 kali R-nya 20 kali 20. Maka hasilnya sama dengan 1256 ya. Seperti ini ya. Baik, kita teruskan lagi nomor 3. Nomor 4 sekarang ya. Di sini ada soal gambar seperti ini. Ada diameter 80 cm, terus ada yang diarsir 32 ya. Makanya hitung luas daerah yang diarsir pada gambar di samping. Oke. Jadi gini caranya. Ini kan ada satu lingkaran penuh ya, dibagi menjadi 8 bagian. Artinya kalau yang diarsirnya hanya 3 di sini ya, jadi kamu harus pakai 3. 1, 2, 3. Jadi 3/8 di sini. Jadi luasnya adalah sama dengan 3/8 ya. Sama kali P-nya kan berarti dia nggak bisa dibagi 7 nih, 40 ini sentimeter ya, diameter jari-jarinya. V-nya 3,14 aja kita pakai kali jari-jari 20 kali 20. Nah, begini caranya ya. Cara ngitungnya juga kamu hitung 20 kali 20 yang mudah dulu ya. 400 hasilnya kali dengan 3,14 berarti sama dengan 4 dikali 314 terus kali 3 dan bagi 8. Nanti hasilnya adalah 1884. Itu hasilnya ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 5 ya. Oke, baik, sampai di sini dulu video pembelajaran matematikanya. Kita akan lanjut lagi ya dengan pembelajaran pembahasan soal matematika lainnya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kata-kata ya tolong dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekali lagi semoga kalian tercapai cita-cita. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.